Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Albert Stephen Lee. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, nama saya Albert Stephen Lee. Saya Benny Ebenezer. Saya Vanoki Setiawan. Nama saya Yopa Wijaya. Sebelumnya mungkin kita lihat dulu pengertian dari coronavirus ini sendiri. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Aku mau nanya nih, ngomong-ngomong bicara tentang memajukan Indonesia, kan butuh suatu keadilan. Apalagi kita sekarang ini berbicara tentang Pancasila, sila yang kelima. Menurut kalian nih, sebagai generasi muda, cara kalian untuk menegakkan keadilan untuk generasi milenial nih dalam memajukan bangsa Indonesia? Kalau menurut gua sih, ya yang pertama mungkin meningkatkan kesadaran kita dulu ya. Baru nantinya kalau kesadaran atau sikap kita terhadap keadilan itu udah dipahami, baru nantinya penyelesaian masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Nah, apalagi kita ada Pancasila kan sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai Pancasila itulah nantinya harus jadi modal utama atau dasarnya supaya kita sebagai generasi muda ini bisa menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Oke, kalau menurut gua sih sebagai generasi muda, untuk menegakkan keadilan bagi generasi milenial ini sih ya kurang lebih sama. Jadi kita harus belajar lagi sama menimba ilmu dalam hal apapun, sama segi apapun sih. Seharusnya bisa berpikir dengan luas ya, dan tidak mendukung oknum-oknum yang salah. Walaupun oknum yang salah itu satu suku sama kita apa segala macam lah, pokoknya kita harus tetaplah mendukung yang dimana benar itu harus kita dukung. Itu sih kalau menurut gue. Mau tanya nih, gimana sih sikap kalian itu menanggapi di beberapa daerah yang harusnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah nih, tapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, sehingga mereka tuh nggak mencerminkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut gua sih di bawah ini harus jelas kan, dan harus adil dan mengutamakan orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan ini terlebih dahulu sampai kepada orang yang berkecukupan dan mampu untuk membeli sesuatu. Nah, begitu tadi bahwa oknum-oknum yang melakukan kesalahan ini sebenarnya harus dihukum sebenarnya. Karena bantuan ini merupakan donasi, bukan hanya semata-mata dari pemerintah, tetapi juga ada donasi dari rakyat Indonesia yang lainnya. Begitu sih. Kalau menurut gue sih hal ini sangat disayangkan sekali ya, kalau sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kebaikan dari pemerintah sendiri untuk memberi bantuan sosial ini. Soalnya kan yang kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan, terus banyak kehilangan pekerjaan juga, terus banyak orang-orang yang kalau gak ada pandemi ini kan dia dibayar digaji hari itu juga duitnya habis buat nafkain keluarga ya. Kalau gue sih untuk oknum-oknum yang gak bertanggung jawab itu ya Tuhan aja lah yang balas atas perbuatannya gitu.
Oke nih, kalau menurut gue sih, gue sependapat nih sama Benny nih. Nah, jadi pemerintah tuh harus bersikap yang adil ya. Namanya juga kan wakil rakyat. Jadi itu yang jangan membedakan manusia. Nah, jangan membuktikan orang yang lebih membutuhkan. Padahal kan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Kan? Jadi kalau pemerintah itu sebenarnya sih itulah pokoknya harus bersikap cukup adil aja lah pokoknya untuk penanganan COVID-19 sekarang ini. Itu sih kalau menurut gue. Gue ada pertanyaan nih satu lagi nih untuk kalian semua. Nah, bagaimana sih penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari kalian di masa pandemi COVID-19 ini? Dari gua pribadi sih mungkin kita harus memiliki kemauan untuk menolong orang lain ya, kemauan dari diri sendiri dulu. Tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri gitu. Ada batas-batas kemauan yang kita mau gitu. Terus misalnya kayak membantu orang-orang yang membutuhkan bahan-bahan pokok, apalagi COVID-19 ini kan segala sesuatu pekerjaan jadi terhambat. Nah, sama itu ada menghormati hak dan kewajiban yang udah diberikan pemerintah, kayak stay at home, menghindari daerah-daerah yang ramai, rajin mencuci tangan, pakai masker, itu sih. Nah, kalau menurut gue nih, dari pandangan gue sendiri, bagusnya sih kita menghargai orang-orang di luar sana yang masih berjuang selama COVID-19 ini untuk bekerja, terutama kepada dokter-dokter yang bekerja dan perawat yang untuk melawan COVID-19 ini. Mereka di luar sana banyak yang masih bekerja walaupun dalam pandemi COVID-19 ini. Setidaknya kita lebih menghargai perhatian kepada mereka yang masih berjuang untuk melawan pandemi yang terjadi sekarang ini. Kalau menurut gue sih, kita sebagai orang yang punya apa yang cukup tuh membantu kita yang membutuhkan lah, gitu sih menurut gue. Oke, gue punya pertanyaan lagi nih. Menurut kalian apakah pemerintah sudah menjalankan isi dari sila kelima itu nggak sih di masa pandemi COVID-19 ini ke masyarakat? Mungkin kalau gue pribadi sih, mungkin beberapa pemerintah daerah sudah menjalankan keadilan sosial untuk masyarakatnya ya, dengan banyak cara, entah itu bagi sembako kepada warganya yang membutuhkan, yang karena kena dampak COVID-19 ya, atau pemberian himbauan atau pencegahan yang harus ditaati dan dilaksanakan demi kenyamanan bersama. Bisa juga mereka beberapa daerah ada yang daerahnya disemprot disinfektan, terus ada sterilisasi juga kan. Nah, tapi ada mungkin beberapa daerah yang pemerintahnya tidak atau belum menjalankan keadilan itu kepada masyarakatnya. Kalau menurut gue sih pemerintah udah menjalankan ya, menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat dalam pandemi ini. Contohnya tuh ada kemarin keringanan bagi ojol untuk pengisian bahan bakar. Nah, itu kan lumayan membantu bagi para ojol yang masih bekerja di luar sana. Tetapi mungkin sebenarnya sudah diterapkan keadilan. Mungkin seperti yang kita ditanya tadi, pasti ada oknum-oknum yang nakal gitu loh, yang menyelewengkan dana untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, dan tidak diberikan dan tak tersampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sih. Kalau gue sependapat nih sama Benny nih, karena kan banyak juga tuh namanya pemerintah kan, dan kan kita kan nggak tahu nih apa dana itu orang pakai buat apa, dipakai mana.
Makanya itu banyak daerah yang belum menerima kan bantuan-bantuan, mau bahan dapur, apa APD untuk rumah sakitnya tuh pertama. Nah, kalau dari gue sih begitu, pemerintahnya masih setengah-setengah lah kerjanya, soalnya masih banyak dari mereka yang berpikiran untuk diri mereka sendiri loh. Begitu kalau dari gue. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan. No face, no case. Bet I hit the first night, first date. Put that thing all on my face. Do what I say, No Instagram, Snapchat, social. Do what I say, do what you post. Talk to your friend, act like I don't know you. I'm a player, I'm a dog, that's what I do. I be really riding in the whip. Windows tinted black. In the front, in the back, stay in the cut, racking up stacks, stay low key, really anti like that. My new bag and my new better. My ex trash and my new weather. I'm a immaculate player, I'm so clever. This shoe, nah babe, I ain't met her. Why you lying? You said you just met her. You right, but you doing it much better. Don't put me on your snap, I ain't playing. Got a text from Brit and it had my